Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa NU Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita senantiasa mampu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, menambahkan kebaikan kita kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang sering diucapkan terutama kepada pengantin. Ini tentu ucapan ini atau doa ini kita sampaikan kepada pengantin baru, mudah-mudahan juga termasuk pengantin yang lama. Yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Laka, untuk kamu. Doa ini diulangi lagi, wa baraka alaika. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan alaika atas kalian. Dalam bahasa pesantren, kata laka ini sering kita terjemahkan manfaat, sementara alaika sering kita artikan melarat. Apa maksudnya? Bahwa segala sesuatu yang sifatnya menguntungkan, mengenakkan, memberikan manfaat ukuran manusia, semua itu mudah-mudahan mendatangkan keberkahan. Demikian pula yang sifatnya alaika, yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, juga mudah-mudahan senantiasa membawa keberkahan. Nah, oleh karena itu, salah satu tujuan hidup kita di samping mencari ridho Allah, tentu kita kepingin mendapatkan keberkahan. Itu sebabnya orang tua kita memberikan pesan kepada kita, "Hei nak, hidup ini yang penting berkah." Lalu bagaimana pengertian berkah itu sendiri para pemirsa yang dirahmati Allah? Ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ulama. Pertama, berkah itu bimakna az-ziyadah, atau lebih populer dengan kalimat ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Orang sering ngomong, apakah hidup kita ini berkah apa tidak? Umur kita ini berkah apa tidak? Jabatan kita ini berkah apa tidak? Kedudukan kita ini berkah apa tidak? Salah satu yang dijadikan ukuran adalah apakah kesemuanya itu mampu meningkatkan atau menambahkan kebaikan apa tidak. Jadi tidak harus keberkahan itu ukurannya materi. Duitnya banyak, lalu dianggap berkah. Atau dapat jabatan baru, dia berkah. Sehingga kadang-kadang menyepelekan ketika orang itu tidak punya harta, hidup dia tidak berkah. Atau ketika ada orang yang jabatannya turun, pantas saja tidak berkah. Tidak demikian. Kadang-kadang yang sifatnya menyenangkan itu mendatangkan keberkahan, iya. Tapi sebaliknya bisa jadi yang menyenangkan itu bukan mendatangkan keberkahan.
Sebaliknya yang mendatangkan keberkahan adalah hal-hal yang sifatnya tidak enak. Banyak orang yang diuji oleh Allah mungkin dengan sedikit harta, tapi justru dengan sedikit harta itu alhamdulillah rajin ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, jamaahnya rajin, bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial mereka ikuti. Tetapi ketika mereka diberikan kelebihan oleh Allah harta dan kekayaan, yang tadinya jamaah akhirnya jarang-jarang. Contoh lain misalnya, ibu-ibu kalau lagi duitnya seret, belanjanya di mana kira-kira Bu? Cukup menunggu tukang sayur lewat, di samping murah, ngirit, gelisuwis, bisa ngutang kira-kira. Tetapi ketika punya duit banyak, dapat gusuran, atau suaminya baru dapat job, diangkat jabatannya, belanjanya kemana? Muter, tawaf 10 kali putaran di mall. Seringkali sholat zuhurnya, sholat asarnya terlupakan. Justru yang model begini, sekalipun tambah duitnya, tambah pangkatnya, naik pangkatnya, tetapi keberkahannya semakin kurang. Karena apa? Tidak mampu menambahkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ada orang justru kalau tidak punya uang, Masya Allah, Jumatannya rajin banget. Jam 10:30 sudah datang ke masjid. Kenapa datang lebih awal? Ingin supaya doanya lebih panjang, minta kepada Allah. Alhamdulillah, jam 10:30 sudah datang ke masjid. Coba kalau orang itu duitnya banyak, kira-kira jam berapa akan datang ke masjid? Jam 12 baru datang. Tuk, tuk, tuk datang. Demikianlah orang yang kadang-kadang sekalipun rezekinya banyak, duitnya banyak, tetapi belum mendapatkan keberkahan. Makna keberkahan yang nomor 2, yaitu al-barakatu bimakna as-sa'adah. Keberkahan itu mempunyai arti kebahagiaan. Kebahagiaan yang seperti apa? Kebahagiaan dalam hal ini adalah kebahagiaan tidak hanya sekedar urusan-urusan yang bersifat zahir, yang nampak, yang kelihatan. Tetapi di samping kebahagiaan yang zahir, justru yang lebih penting adalah kebahagiaan yang sifatnya batiniyah. Misalnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada satu ayat yang sering nempel di undangan ini. Karena ini menjelaskan tentang pasangan suami istri. Surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, setengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa. Kalimat khalaqa ini secara zahir muncul kata khalqun. Khalqun ini artinya apa ya? Tampang seseorang. Biasanya orang melihat secara zahir, oh dia bahagia,
punya istri yang cantik sekali, yang ganteng sekali. Seneng kali ya dia. Apa betul orang yang mempunyai istri yang cantik lalu pasti bahagia? Apa betul orang yang mempunyai suami yang ganteng lalu bahagia? Bisa iya, bisa tidak. Mungkin iya, tapi bisa jadi malah nggak karuan. Malah banyak cerita orang yang keluarganya berantakan itu, yang perempuan-perempuan mengajukan gugat cerai atau cerai gugat itu hampir rata-rata cantik-cantik. Nah, oleh karena itu, secara zahir, sekalipun mempunyai istri yang cantik belum tentu akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan kebahagiaan. Maka dengan demikian, kebahagiaan harus dilihat dari aspek yang bersifat batiniyah. Itu sebabnya dari kata khalaqa, di samping muncul kata khalqun, yang nomor 2 adalah muncul kata khulukun. Apa itu khulukun? Di dalam Al-Quran disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala khuluqin azim, sungguh mempunyai budi pekerti, akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Jadi standar kebahagiaan adalah bagaimana seseorang itu betul-betul mempunyai akhlak yang baik. Artinya standarnya adalah urusan-urusan batin. Apa artinya mempunyai istri yang cantik kalau akhlaknya tidak cantik? Apa artinya mempunyai suami yang ganteng kalau akhlaknya tidak ganteng? Coba kita perhatikan sekali lagi, para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya ini misalnya disebutkan litaskunu ilaiha. Kalimat litaskunu ini berasal dari kata sakana yaskunu. Secara zahir muncul kata sakan. Sakan ini artinya tempat tinggal. Karena memang orang melihat kebahagiaan seseorang, salah satu ukurannya biasanya, suaminya ganteng, lalu kemudian ditambah dengan rumahnya. Rumahnya magrong-magrong, mobilnya kinclong-kinclong, istrinya moblong-moblong, gelangnya keroncong-keroncong. Tetapi belum tentu seseorang yang mempunyai rumah bagus lagi menjamin kebahagiaan seseorang. Belum tentu. Oleh karena itu, dari kalimat sakana yaskunu tadi, di samping muncul kata sakan, yang nomor 2 adalah muncul kalimat sakinah, yaitu ketenangan hati. Yang penting kebahagiaan itu adalah ukurannya, apakah hatinya merasa tenang apa tidak. Insya Allah kalau hatinya tenang, walaupun rezekinya sebatok, tidurnya ngorok. Ini ada orang rumahnya bagus, Masya Allah, tiap hari lempar jumrah akobah itu pakai piring, tidak mendatangkan kebahagiaan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hati itu ditandai ketika seseorang itu mempunyai sifat qanaah, menerima pemberian apa adanya dari Allah. Apa yang Allah berikan itu sesuai dengan qada dan qadarnya Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita ini adalah yang terbaik. Insya Allah kita akan berterima kasih kepada Allah, akan mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang apa yang Allah berikan kepada kita, kita sesali. Dapat suami nyesel dah gua. Gara-gara dulu yang ngelamar ini, ya ada beberapa, kebetulan yang ngelamar culun, mohon maaf ini, temen kuliahnya culun, datang ditolak. Begitu yang ngelamar itu dompetnya tebel,
gagah, keren, diterima jadi suaminya. Begitu sudah hidup berumah tangga dapat 5-7 tahun, lalu sudah punya anak 3, ternyata ekonominya tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Tahu-tahu ada reoni. Si culun yang dulu itu Masya Allah tampangnya dihina-hina, ternyata sudah jadi Masya Allah direktur salah satu perusahaan. Begitu ketemu apa kata perempuan tadi? Masya Allah, nyesel dah gua. Jadi dia merasa menyesal. Nyesel apa? Karena dapat suami yang sekarang itu. Ya, model kayak begini harus ditinggalkan. Jadi Allah memberikan kepada kita ini sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah. Nah, bagaimana qadha dan qadarnya Allah? Sikap qanaah itu harus seperti apa? Kita ini dianggap bahagia ketika bisa menerima pemberian Allah sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah, sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Ketetapan itu seringkali diartikan sebagai sebuah ukuran. Itu sebabnya kata kadar itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ini kadarnya berapa? Ukurannya berapa? Oleh karena itu Allah sesungguhnya sudah menetapkan segala rezeki kita ini sesuai dengan takarannya masing-masing. Maka nggak boleh iri dengan rezekinya orang lain. Nggak usah mikirin penghasilan orang lain, apalagi mikirin bininya orang lain. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nomor 3 ukuran keberkahan adalah al-barakatu bimakna at-tazkiyah wat-taharah. At-tazkiyah dari kata zakka yuzakki tazkiyatan wa zakatan. Itu sebabnya orang wajib mengeluarkan zakat. Maknanya apa? Maknanya adalah membersihkan harta kita yang mungkin ini masih milik orang lain, lalu kita bersihkan karena itu dianggap kotor. Oleh karena itu, orang yang mendapatkan keberkahan adalah orang yang hidupnya senantiasa penuh dengan kebersihan. Baik bersih dalam berpikir, bersih dalam tutur kata, bersih dalam berperilaku. Sekarang ini hanya karena kepentingan politik, kepentingan sesaat, banyak sekali orang yang cara berpikirnya tidak bersih. Ucapannya sudah tidak bersih lagi. Perilakunya apalagi. Sering marah-marah melulu. Karena apa? Karena cara berpikirnya tidak bersih. Sehingga apa? Yang ada hanya kecurigaan terhadap orang lain. Yang ada hanya suudzon kepada orang lain. Yang ada hanya memberikan catatan buruk kepada orang lain. Ini kenapa demikian? Karena memang dalam berpikir tidak bersih, dalam bertutur kata tidak bersih. Seakan-akan kalau bisa mengkritik orang di depan umum itu sebuah kebanggaan tersendiri, sebuah kehebatan tersendiri. Padahal kita sudah diajarkan bahwa bagaimana kita mengkritik orang lain. Kalau ada orang yang tidak baik, memang kewajiban kita mengingatkan. Tetapi mengingatkan sekalipun dengan cara-cara yang baik. Terus kita usahakan supaya orang yang tidak baik itu menjadi baik. Karena apa? Tugas dai. Tugas dakwah adalah bagaimana supaya bisa mempengaruhi orang lain. Bukan menghakimi, apalagi mengadili dan lain sebagainya. Apalagi mencaci maki. Itu bukan perkataan, ungkapan, pernyataan sebagai dai.
Nah, oleh karena itu agar kita ini mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita, mari kita jaga supaya pikiran kita ini bersih, hati kita ini juga bersih, niat kita juga bersih, perilaku kita ini bersih. Itu sebabnya kenapa kita diajarkan dalam bab fikih diawali dengan toharah. Sesungguhnya toharoh tidak hanya membersihkan dari najis, hadas, tetapi ada toharoh yang jauh sangat penting, yaitu bagaimana membersihkan dari dosa kita, dari pikiran-pikiran yang kotor, dari niat-niat yang tidak baik, dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Insya Allah kalau kita ini hidupnya menjaga dengan penuh kebersihan, Allah akan memberikan keberkahan, hidupnya senang, bahagia, enak. Insya Allah, Allah akan berikan kelebihan-kelebihan kepada kita. Penyakit-penyakit pun insya Allah pada pergi. Sementara kalau kita ini punya pikiran-pikiran yang kotor, tiap hari menganggap orang lain tidak baik, lama-kelamaan ini apa yang terjadi? Stroke kita ini. Karena apa? Ucapan yang mereka sampaikan itu dasarnya kebencian. Berbeda dengan orang misalnya penuh kasih sayang. Sekalipun itu mengkritik, memberikan nasihat, tetapi didasarkan penuh cinta kasih. Insya Allah, apa yang kita sampaikan untuk orang lain, nasihat yang kita sampaikan kepada orang lain akan mendatangkan manfaat yang lebih baik. Tetapi seringkali hal-hal yang berkenaan tentang kebersihan tadi belum sepenuhnya kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa membersihkan diri kita dari segala kotoran-kotoran, baik itu niat, pikiran, ucapan, dan perilaku. Itu saja pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.